sekalian. Hari ini belajar lagi bersama Ibu Nur Elidawati. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Peran Indonesia dalam kerjasama di lingkup ASEAN. Masih ingatkah kalian organisasi ASEAN? Ya, ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang berarti organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Ada berapa sih anggota negara ASEAN? Iya, negara-negara anggota ASEAN ada 10, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. ASEAN memiliki berbagai kerjasama yang bergerak di berbagai bidang, diantaranya ekonomi, sosial, budaya, keamanan, politik, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap negara anggota ASEAN memiliki peran penting dalam kerjasama tersebut. Kerjasama ASEAN di bidang IPTEK. Salah satu bidang kerjasama negara-negara ASEAN adalah IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Tujuan kerjasama dalam IPTEK adalah meningkatkan daya saing kawasan ASEAN. Tujuan ini diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat negara-negara ASEAN dan penguatan komunitas ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN turut berperan aktif dalam kerjasama bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang IPTEK. Yang pertama, mendukung pembentukan Komite IPTEK ASEAN. 2. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan Komite IPTEK ASEAN atau ASEAN Commit on Science and Technology atau ASEAN-COS. Pertemuan ini diadakan 3 tahun sekali yang bertujuan merumuskan program-program peningkatan daya saing kawasan ASEAN di bidang IPTEK. 3. Indonesia memimpin salah satu program ASEAN-COS tentang sistem peringatan dini atau Early Warning System dan pengurangan risiko bencana alam. Program tersebut menggunakan APASTI atau ASEAN Plan of Action on Science, Technology, and Innovation. ASEAN-COS. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan pertemuan ASEAN-COS pada tanggal 22 Agustus 2015. Pertemuan ini diselenggarakan di Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, seluruh peserta sepakat bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK harus mendukung perkembangan ekonomi ASEAN. Kerjasama ASEAN di bidang IPTEK. Yang pertama, Indonesia dan Thailand melakukan kerjasama di bidang pertanian, terutama ahli teknologi informasi, perdagangan, pelatihan, teknik penelitian dalam bidang pertanian. 2. Indonesia dan Singapura bekerja sama melakukan penelitian kemaritiman tentang penanggulangan bencana. 3. Indonesia dan Malaysia membangun PLTU di Sumatera dan Kalimantan. 4. Indonesia dan Singapura membangun jaringan kabel laut tahun 1980 dan disusul oleh negara anggota ASEAN lainnya.
Manfaat kerjasama antar anggota ASEAN. 1. Menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. 2. Mewujudkan ketertiban dan kedamaian dunia. 3. Mempererat hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara. 4. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi. 6. Meningkatkan pendapatan negara. 7. Menciptakan pergaulan yang selaras, serasi, dan seimbang. Sikap yang harus dikembangkan untuk mendukung kerjasama antar negara ASEAN. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati. 2. Tidak membeda-bedakan antar anggota ASEAN. 3. Melaksanakan kerjasama dengan penuh tanggung jawab. 4. Menaati aturan yang berlaku dalam kerjasama. 5. Tidak mencampuri masalah negara lainnya. Ya, itu tadi pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.